semuanya, perkenalkan nama aku Siti Farikasari dari Prodi Statistika Universitas Riau. Nah, di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sangat penting dalam dunia data science, yaitu text mining. Mungkin teman-teman udah pernah dengar dengan istilah ini, tapi masih bingung atau belum terlalu jelas seperti apa sih sebenarnya text mining itu, buat apa sih, gimana cara kerjanya, dan gimana penerapannya di dunia nyata. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskannya. Oh ya, pernah gak sih kamu baca review-review di aplikasi kayak Shopee, Tokopedia, GoFood, ataupun Traveloka yang isinya tuh banyak banget. Dari ada yang bilang pelayannya top banget, sampai ada yang bilang kapok nginep di sini. Tapi kalau reviewnya ada ribuan, gimana sih cara kita tahu mana yang penting dan sesuai? Nah, di video ini aku bakal ajak kalian menyelami dunia text mining. Dari yang awalnya cuma tulisan berantakan, menjadi informasi yang bisa dibaca mesin dan dimengerti manusia. Menarik kan? Yuk kita mulai! Jadi, apa sih sebenarnya text mining itu? Secara sederhana, text mining adalah proses menggali informasi dan pola yang penting dari data teks yang tidak terstruktur. Contohnya kayak review pengguna, komentar di media sosial, artikel berita, email, dan sebagainya. Karena data teks itu biasanya berantakan dan panjang-panjang, kita butuh proses khusus untuk bikin dia rapi dan bermakna agar bisa diproses oleh komputer. Intinya, text mining ini membantu kita untuk mengekstrak informasi yang bermakna dari kumpulan teks yang kelihatannya cuma tumpukan kata biasa. Nah, text mining itu punya banyak banget manfaat di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, bahkan politik. Beberapa tujuan utamanya seperti menganalisis sentimen pelanggan, di mana kita ingin mengetahui apakah ulasan pelanggan itu positif, netral, atau bahkan negatif. Lalu untuk klasifikasi teks, misalnya memisahkan email spam atau non-spam. Lalu untuk ekstraksi topik atau keyword seperti nama perusahaan, lokasi, produk, atau hal-hal penting dari sebuah teks. Lalu rekomendasi produk, di mana kita memahami minat user dari review yang mereka tulis. Lalu terakhir untuk analisis tren dan opini publik, di mana kita mengetahui apa yang lagi viral dan dibahas oleh masyarakat. Nah, dari semua itu, manfaat text mining itu jelas. Kita ingin mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan data teks yang sebelumnya cuma numpuk gitu aja menjadi informasi yang penting. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapannya. Biasanya proses text mining terdiri dari yang pertama, pengumpulan data atau data collection, di mana kita ngumpulin data teks dari berbagai sumber, misalnya file review, scraping dari website, API, sosial media, tweet, dan lain-lain. Lalu masuk ke tahapan text pre-processing, di mana tahapan ini penting banget dan krusial, karena kita harus bersihin teks dulu supaya rapi dan siap dianalisis. Langkah-langkahnya seperti lower casing, yaitu mengubah huruf ke kecil semua, lalu hilangin tanda baca dan angka. Selanjutnya tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata-kata. Lalu stop words removal, di mana kita menghilangkan kata yang gak penting seperti dan, yang, di, dan lain-lain. Lalu lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya, misalnya running menjadi run. Selanjutnya masuk ke tahap fitur extraction atau ekstraksi fitur, di mana kita mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan metode kayak TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency supaya bisa diproses model machine learning. Setelah itu masuk ke tahap modeling. Data yang udah bersih dan berupa angka tadi kita masukin ke model machine learning, misalnya Naive Bayes, SVM, XGBoost, AdaBoost, dan lain sebagainya. Kita bisa bikin model, klasifikasi, clustering, atau lainnya. Dan tahap terakhir itu evaluation, di mana evaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau F1 score. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan-tahapan text pre-processing di Google Colab, di mana data yang digunakan adalah data review hotel di Bali pada aplikasi Traveloka. Pertama-tama, kita import library yang dibutuhkan seperti Pandas, yaitu untuk mengolah data dalam bentuk tabel, lalu NumPy untuk operasi numerik. Selanjutnya, untuk load data, kita harus import data melalui tahapan membuka files, lalu upload to session storage, dan pilih data yang akan diolah. Nah, setelah data terimport, kita baca file CSV tersebut
dan simpan hasil pada variabel df Traveloka. Di sini kita panggil df Traveloka untuk melihat isi data yang sudah kita load tadi. Dapat dilihat bahwa terdapat 6 kolom, yaitu web scraper order, username, rating, review, time, dan contact people who like the review, dengan total data yaitu 2.808 ulasan. Nah, karena kita hanya membutuhkan kolom review, rating, dan contact people who like the review, maka kita pilih 3 kolom penting tersebut, lalu gunakan drop nah buat hapus baris yang kosong atau data yang hilang. Cek lagi hasilnya buat pastiin data udah bersih dan siap kita proses. Nah, masuk ke tahapan text preprocessing. Di sini kita kembali import library yang dibutuhkan seperti RE untuk mengatur pola string, lalu NLTK untuk proses NLP atau Natural Language Processing. Lalu kita import semua tools dari pustaka NLTK tersebut seperti Stopwords, WordNet, Lematizer, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita download resource NLTK seperti Stopwatch untuk daftar kata umum yang akan dibuang, lalu Pangti untuk tokenisasi, WordNet, dan Posttagger untuk bantu proses lemmatizing dan tagging kata. Lalu masuk ke tahapan konversi POS ke WordNet format, di mana fungsi ini dibuat untuk mengubah format tag dari hasil post tag ke format yang dikenali WordNet untuk lemmatizing. Jadi misalnya kalau running itu verb, maka dia akan dikembalikan ke bentuk dasar yaitu run. Selanjutnya masuk ke tahapan 1 yaitu ekspansi, kontraksi, atau singkatan. Di sini kita buat kamus sendiri untuk mengganti singkatan bahasa Inggris yang sering muncul di review-review jadi bentuk panjangnya. Misalnya, ain't menjadi am not, lalu aren't menjadi are not, dan sebagainya. Di sini saya memasukkan semua kemungkinan singkatan dalam bahasa Inggris. Ini penting banget buat bantu akurasi analisis data teks karena mesin kadang bingung dalam membaca bentuk singkatan. Lalu setelah mengganti singkatan dalam bahasa Inggris tersebut, kita menggunakan fungsi di mana text lower itu digunakan untuk mengubah semua huruf ke lowercase. Lalu di sini mencari dan mengganti semua kata yang ada di kamus custom contraction yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini juga saya menambahkan untuk menangani kata-kata singkatan seperti rooms yang berarti room is. Selanjutnya masuk ke tahapan stopwords dan lematizer. Di sini kita ambil stopword standar dari library NLTK yang sudah kita import tadi. Lalu di sini saya menambahkan juga beberapa kata suara yang dianggap tidak penting seperti oh, dan lain sebagainya karena dianggap tidak penting dan tidak relevan. Lalu kita siapin lematizer untuk proses ubah kata ke bentuk dasar. Di sini juga saya menambahkan proses stemming di mana mengubah kata ke bentuk dasar seperti friendly yaitu bentuk dasarnya friend. Ini agar model lebih akurat untuk membaca kata-kata tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan tokenizing yaitu memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Di sini digunakan library Tree-Bank Word Tokenizer yaitu tokenizer yang lebih ringan untuk splitting data. Lalu di sini kita menggunakan pipeline untuk mengaplikasikan text preprocessing yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama yaitu expand contraction, itu singkatan diubah menjadi bentuk lengkap. Lalu yang kedua digunakan regex untuk membuang angka, tanda baca, dan menjadikannya huruf lowercase. Lalu yang ketiga yaitu tokenizing, yaitu teks yang dipecah menjadi kata-kata. Selanjutnya stop word removal, membuang kata nggak penting dan kata pendek. Lalu post tagging, yaitu tandai kata itu verb, noun, dan sebagainya. Selanjutnya lemmatizing, yaitu mengubah ke bentuk dasar kayak running menjadi run. Dan terakhir yaitu refine tokens yang tadi yang kita gunakan untuk memperbaiki kata pakai kamus buatan kita tadi.
Lalu kita terapkan pipeline tersebut ke data frame. Di sini kita memastikan kolom review dibaca sebagai string. Lalu kita gunakan apply fungsi clean text ke setiap review. Hasilnya disimpan ke kolom baru yaitu review clean. Nah, di sini kita cek dan tampilkan hasil pre-processing yang sudah kita lakukan. Tampilkan 30 review pertama yang sudah dibersihkan dan diproses. Ini hasil akhir dari proses clean text yang sudah kita lakukan tadi, supaya kita bisa cek apakah hasilnya sudah oke dan kontraksi sudah diperluas, stop words dibuang, dan lemmatizing berhasil dan sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh, aku ingin menampilkan hasil review sebelum diproses, seperti review ke 163. Nah, review sebelum diproses itu the room was clean, the staffs were helpful, and there's a pool in the rooftop with a nice view. Selanjutnya kita tampilkan kembali hasil review yang sudah diproses. Nah, dapat dilihat setelah melakukan text preprocessing, review sebelumnya berubah menjadi hanya room, clean, staff, helpful, pool, rooftop, nice, dan view. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ekstraksi fitur, yaitu pembobotan dengan TF-IDF. Pertama, import TF-IDF Vectorizer, yaitu alat untuk mengubah teks menjadi angka dengan memperhatikan pentingnya kata dalam dokumen dari seluruh korpus. Terus kita atur parameternya. Misalnya max df sama dengan 0,9 ini berarti kata yang muncul di lebih dari 90% dokumen itu bakal dibuang. Kayak kata banget, soalnya terlalu umum. Lalu min df sama dengan 5 ini untuk memfilter kata yang terlalu langka. Selanjutnya n-gram range ini digunakan untuk mengambil unigram dan bigram. Jadi misalnya kata tidak nyaman bisa dibaca bareng. Selanjutnya max fitur sama dengan 5000 ini untuk mengerem jumlah fitur biar nggak kebanyakan. Jadi hasil akan stop setelah 5000. Nah, selanjutnya kita transform teks menjadi vektor numerik. Kita gunakan vectorizer untuk mempelajari semua review yang sudah dibersihkan dan langsung ubah menjadi angka. Jadi tiap review sekarang udah menjadi vektor alias angka-angka yang mewakili kata-katanya. Nah, biar gampang dibaca, kita ubah dari sparse matrix jadi data frame. Jadi kayak tabel Excel, di mana kolomnya nama kata, barisnya review, yang isinya angka-angka skor TF-IDF. Selanjutnya, TF-IDF shape ini digunakan untuk menampilkan ukuran matriks TF-IDF. Diperoleh hasil yaitu 2808 dan 2038, di mana artinya ada 2808 review dan 2038 fitur atau kata unik atau bigram yang terpilih. Nah, di sini kita menampilkan 30 baris pertama dari TF-IDF hasil ekstraksi tadi, agar bisa dicek seperti apa vektornya. Nah, di sini bisa dilakukan tahapan visualisasi kata terpenting. Di sini yang pertama kita lakukan penjumlahan semua skor TF-IDF dari tiap kata atau bigram di seluruh review, yang hasilnya adalah skor total dari kepentingan tiap kata. Lalu kita ambil 5 kata dengan skor tertinggi, karena kita pengen tahu kata apa sih yang paling penting dan sering muncul menurut TF-IDF. Di sini caranya kita jumlahin semua nilai TF-IDF per kolom jadi total skor per kata. Di sini kita visualisasikan menggunakan bar plot. Nah, ini merupakan hasil visualisasi bar plot dari top 5 kata berdasarkan skor TF-IDF. 5 kata teratas yaitu room, hotel, good, nice, dan service. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan persiapan data sebelum dilakukan penerapan model. Di sini kita menentukan variabel X dan Y untuk pemodelan boosting, di mana variabel X yang digunakan adalah TF-IDF review dari yang sudah kita hitung tadi dan jumlah like dari review tersebut. Lalu variabel Y yang digunakan adalah rating dalam bentuk sentimen.
Nah, di sini kita melakukan pelabelan sentimen. Karena kita nggak punya label asli, maka kita bikin sendiri berdasarkan rating. Di sini didefinisikan rating 8 ke atas sebagai positif, lalu rating di atas 6 hingga 8 itu neutral, dan selain itu maka dimasukkan ke dalam kategori negatif. Nah, kita terapkan hasil pelabelan sentimen tersebut ke kolom rating dan simpan hasil di kolom baru yaitu sentimen. Jadi sekarang tiap review udah punya label positif, negatif, ataupun netral. Nah, selanjutnya kita import dulu dua library sebagai alat penting, yaitu label encoder untuk mengubah label string menjadi angka, lalu train test split untuk membagi data latih dan data uji. Di sini kita inisialisasi encodernya, biar label kayak positif, negatif, netral tadi diubah menjadi angka seperti 0, 1, 2, menggunakan fungsi label encoder. Nah, masuk ke tahapan terakhir yaitu splitting data. Nah, karena kita menggunakan dua variabel X tadi, yaitu review dalam bentuk teks dan count the people who like the review dalam bentuk angka, kita gunakan hashtag untuk menyatukan dua tipe fitur tersebut. Nah, di sini kita gabungkan variabel fitur teks dan numerik, di mana X teks merupakan hasil TF-IDF yang telah dihitung tadi, lalu X numerik merupakan jumlah like yang menyukai review tersebut. Di sini kita gabungkan dua fitur ini menjadi satu matriks fitur akhir. Lalu untuk variabel Y digunakan variabel sentimen yang sudah di-input tadi, misalnya positif menjadi 2, netral menjadi 1, dan 0 menjadi negatif. Terakhir kita split datanya, di mana kita gunakan 80% untuk melatih model dan 20% untuk tes akurasinya. Di sini digunakan Stratify untuk proporsi sentimennya seimbang di dua set. Nah, itu dia penjelasan lengkap dan menyeluruh tentang gimana caranya kita melakukan text mining. Kita udah bahas dari teori dasar sampai penerapannya secara langsung di Python menggunakan data Traveloka. Mulai dari text preprocessing seperti lowercase, tokenizing, stemming, dan lain-lain, lalu ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, sampai persiapan data untuk modeling. Dengan proses ini, kita bisa mengolah tumpukan teks menjadi sesuatu yang bisa dibaca mesin dan dianalisis lebih lanjut. Kalau kalian mau lanjutin modelingnya menggunakan XGBoost, SVM, atau lainnya, tinggal lanjut aja dari data training dan teks yang udah dipersiapkan tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.